Halo semuanya, balik lagi sama aku Yasmin Zareni. Di video kali ini kita akan membahas cara membuat histogram untuk analisis SEM. Analisis SEM atau Scanning Electron Microscopy adalah teknik karakterisasi material yang menggunakan berkas elektron terfokus untuk menghasilkan gambar permukaan yang beresolusi tinggi dan menganalisis komposisi kimia sampel. Kita langsung aja untuk analisisnya. Di sini kita menggunakan aplikasi namanya Imagy. Nah, selanjutnya kita ke file, terus kita open. Gambar kayak gini. Ini adalah hasil SEM. Nah, kemudian kita balik lagi ke Analyze. Terus kita mau mengecek ini kan masih 00 kayak gini ya. Terus kita pilih yang ini kayak bisa di zoom gini. Kita harus tandain dulu ininya. Nah, terus kita pilih, terus ini harus diukur dari ujung ke ujung. Nah, kemudian analyze lagi, kemudian ke set scale. Nah, ini kan udah masuk, terus kita ganti yang ini jadi 50, kemudian kita ubah unitnya jadi nanometer, terus klik OK. Nah, setelah itu kita kembali ke analyze, kita set measure untuk memastikan lagi, terus OK. Nah, selanjutnya kita ke analyze, terus pilih yang tools, kemudian kita pilih yang Roy Manager, klik. Nah, ini kan ada pilihannya di sini ya, terus kita kayak klik aja show all sama labelsnya. Kemudian kita mulai mengukur si batang-batangnya ini di bagian panjang dan lebarnya. Jadi kita ukur dulu sini misalnya. Ini karena bakalan lama, jadi kita percepat aja. Nah, ini kan kita udah dapet ya datanya. Kemudian di sini kita klik yang ini, yang measure. Nah, kemudian nanti akan didapatkan data seperti ini. Ada result. Nah, ini. Nah, terus ini tuh nanti tuh bisa di save. Di sini ada file. Terus bisa di save as, atau misalkan mau di copy paste juga bisa. Nah, terus nanti kita langsung salin aja di Excel. Nah, itu kadang gak ke copy untuk judul-judulnya, jadi kita simpannya di nomor 2 aja kayak gini. Terus kita masukin dulu ini ya, judul-judulnya. Oke, selanjutnya ini tuh tadi kan data yang udah disalin ya, dari kolom A sampai M ini. Nah, kemudian kita itu harus ubah dulu satuan yang panjang ini. Kita ubah karena di sini tuh kan dia tuh Indonesia, jadi kayak itu titik gitu. Jadi titik tuh kayak ribuan gitu dihitungnya. Jadi kita harus ubah terlebih dahulu. Kita klik sama dengannya dulu, jangan lupa. Kemudian kita pilih, terus kita bagi dengan 1000. Nah, kayak gini, terus langsung nah, ini hasilnya tuh bakalan otomatis. Nah, kemudian kenapa di sini ada 1212 kayak gini. Nah, itu sebenarnya tadi 12-nya itu kita bikin sendiri, bukan data dari Imagy. 12 ini tuh maksudnya untuk data yang satu itu tuh artinya dia itu panjang, dan data yang 2 itu artinya dia itu lebarnya. Jadi supaya kita mudah untuk mengelompokkannya. Nah, ini kan masih misah-misah ya.
buat kita bisa bikin histogramnya, itu kita harus bagi terlebih dahulu. Kita Ctrl A, kemudian kita pilih data, terus di sort, terus ini kita ubah aja mengikuti ini kolom all, terus oke. Nah, secara otomatis dia tuh bakalan mengurut seperti ini. Jadi urutan yang 1 sampai sini itu tuh dia panjang, sedangkan bawahnya ini nih mulai dari nomor 50 itu dia itu lebar. Jadi kita tinggal bikin satu-satu di Origin. Jadi kita pindah terlebih dahulu ke aplikasi Origin, terus kita copy terlebih dahulu datanya seperti yang ini, nomor 1. Kemudian di Ctrl C, kemudian kita kopas di sini. Nanti ini kita tulisin aja length, unitnya nanometer. Nah, kalau misalkan udah di copy seperti ini, kita blok, terus kita ke plot di statistik. Ini adalah histogram. Oke. Nah, ini adalah hasil data histogramnya. Terus kita itu bisa ubah di sini itu jadi frekuensi. Nah, terus ini kan dia ada kotak-kotak kayak gini. Ini tuh kayak besaran kelasnya. Itu tuh bisa kita ubah. Misalkan di sini. Nah, kita tuh bisa ubah ini incrementnya. Ini kan 10 10 nih, 8 9 80 90. Sekarang kita ubah jadi 15. Nah, ini tuh datanya tuh bakalan bisa kayak gini. Kayak gitu. Kita coba kembali lagi ya ke 10. Nah, biar pas. Nah, selain itu kalau misalkan kita udah bikin grafiknya seperti ini, kita juga lakukan hal yang sama. Kita tambah kolom terlebih dahulu. Oke. Kita bakalan hitung yang lebarnya sekarang. Misalkan di sini dia lebar gitu ya, biar gak lupa. Nah, sekarang kita copy yang ini. Yang ini kita blok. Ctrl C. Terus kembali lagi ke Origin, Ctrl V. Nah, kita lakukan hal yang sama, kita ke plot, terus pilih yang statistik dan histogram. Oke. Nah, ini tuh adalah data untuk yang lebar. Ini juga sama, nanti tinggal diedit-edit. Bahkan ini kita ubah jadi frekuensi. Nah, ini udah ya, dia di 0. Jadi kalau misalkan Y itu harus di 0, kalau misalkan yang lebar kalau yang sumbu X itu nggak harus dari 0. Nah, terus kita juga bisa save, kita export graphs, terus open dialog, kemudian tinggal kita save, jadi dia disimpannya bisa di PNG. Kemudian ini ya, terus ini misalkan disimpan di picture, save picture. Terus ini kan namanya histogram grafik 1, berarti yang panjang. Terus tinggal oke. Nah, kalau udah ada tulisan kayak gini, berarti dia udah ke save. Nah, tadi kan kita udah dapetin data histogramnya ya. Terus kita juga bisa menghitung di sini tuh kayak rata-rata, kemudian standar deviasinya. Di sini kan rata-rata. Kemudian standar deviasi SD lah ya. Kemudian ada nilai maksimum sama minimum. Nilai max sama nilai minimum. Nah, ini tuh kita tuh bisa pakai shortcut ya. Caranya itu untuk rata-rata itu sama dengan, terus kita pilih yang ini A, B, G. Terus di dalam kurung kita pilih data yang ini sampai akhir nomor 1. Ini kita carinya untuk yang panjang terlebih dahulu. Enter. Ini adalah nilai rata-ratanya. Ini 100. Kemudian ini kita tulis dulu ya di atasnya biar
sekian. Proses. Ini untuk lebar. Ini juga sama, kita cari kita masukin datanya dari sini sampai akhir, dan enter. Ini udah ya data hasil rata-ratanya. Kemudian untuk standar deviasi itu kita masukin sama dengan terus TDF titik S, pakainya S, standar deviasi. Terus kita blok lagi data yang mau dimasukinnya, kita masukin yang ini sampai sini, enter. Yang ini juga sama, ST, ini bisa diklik dia, DF S. Kita masukin sekarang yang lebar, data yang kedua sampai bawah, enter. Nah ini udah ada. Kemudian untuk maksimum kayak tadi kita tulis max, terus kita blok lagi yang ini sampai sini, enter. Ini coba oh kita belum masukin kurungnya, kita masukin dulu terus dipilih, sama aja pokoknya kayak tadi. Kalau yang ini berarti kita masukinnya itu minimal, jangan lupa kurung, terus tinggal dipilih, enter. Kayak gitu pokoknya datanya kita lakuin 2 kali, karena kan kita punya 2 data ya, antara panjang sama lebar, sehingga kita tuh harus punya 2 data juga, termasuk untuk histogramnya maupun untuk data kayak gininya. Dan itu harus dicari karena nanti kita bisa menginterpretasikan datanya. Kita mau membuat datanya itu berbicara dengan cara kita harus mengetahui dulu data-data seperti ini. Oke, terima kasih. Sekian videonya, terima kasih yang sudah menonton.